Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah dibersihkan ruangan kelasnya? Sudah. Nah, sampahnya sudah alhamdulillah sudah bersih. Baik, sebelum sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Mul dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mas Chandra. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau absen dulu kehadirannya kalian ya. Oke. Herna, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anakku, coba kita perhatikan slide yang ada di depan ini. Ada sedikit kata-kata motivasi buat kita ya. Ini dari Aagim. Coba bantu Ibu dibaca, Mul. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, di materi kita hari ini itu untuk mata pelajaran perkebunan dan herbal adalah pengolahan hasil perkebunan. Jadi sebelum kita masuk nih ke materinya, kita lihat dulu apa saja sih indikator yang akan kalian pelajari di dalam materi hari ini. Ya, yang pertama di sini bisa anak-anak semua lihat. Jadi di sini ada dua kompetensi dasar ya. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama, menerapkan pengolahan hasil perkebunan karet, kelapa sawit. Jadi di dalam materi yang akan kita pelajari hari ini, kita berfokus pada hasil perkebunan yaitu karet, kelapa dan kelapa sawit. Betul. Kemudian yang kedua, memproduksi hasil perkebunan karet, kelapa sawit. Nanti kita juga akan mencoba mempraktikkan apa. Baik anak-anak, kemudian selanjutnya adapun indikator pembelajaran. Jadi di sini kalian akan harus mampu menganalisis karakteristik dari ketiga bahan tersebut. Kemudian kalian juga nanti akan mencoba membuat diagram alir analisisnya. Jadi setelah kalian memproduksi produk kecap air kelapa kalian, baru nanti kalian akan menilai, mengujinya apakah sudah bagus atau belum dari rasanya, dari warnanya maupun dari aromanya, bentuknya juga. Oke. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari, yang pertama itu ada karakteristik bahan. Bahannya itu apa ya? Itu yang tadi ada kelapa sawit sama karet. Betul. Jadi untuk kelapa sawit kalau sama karet ini kira-kira ada nggak yang tahu jenis produk yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Misalnya dari karet apa coba? Bola. Ya, bola. Terus ban mobil, ban sepeda, ya ban-banan, ya. Kemudian apa? Karet gelang, ya. Kemudian apalagi kalau dari kelapa sawit apa biasanya? Minyak, iya, minyak goreng yang biasa digunakan oleh ibu-ibu kalian, yang biasa kita gunakan juga di RPS kita untuk goreng kerupuk kemarin ya. Nah, itu kita menggunakan minyak dari kelapa sawit. Kalau kelapa, kira-kira apa yang bisa kita olah dari kelapa? VCO, betul. Kemarin sudah coba buat ya VCO. Apalagi selain VCO? Santan. Minyak, ya, minyak kelapa itu ada, minyak sawit ada, minyak kelapa yang biasanya orang tua-tua di rumah-rumah itu kan biasanya buat ya, yang direbus itu loh, melalah, bahasanya ya, betul. Kemudian apalagi ini Bu akan bagikan kalian soal, nanti kalian masing-masing mencoba mengerjakan soalnya. Kalau misalnya ada soal, terus kalian merasa saya belum paham, nggak apa-apa, nanti dicentang di bagian tidak. Ya, kalau seandainya kalian mengerti dan bisa menjawab soal tersebut, kalian taruh ya, kalian centang dia dan tulis jawabannya ya. Jadi karena ini Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian sebelum kita mempelajari materi ini ya. Ini Ibu bagikan, silakan. Yang sudah silakan kumpul ke depan.
2 menit lagi. Oke. Kita jadi di sini kalian ada berapa? 8 orang. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD akan kalian jawab secara berkelompok, ya. Secara berkelompok. Nanti setelah kalian jawab, nanti kalian masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Mempresentasikan hasilnya. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian semua sudah mendownload LKPD-nya? Sudah. Modulnya juga sudah? Sudah. Ya, jadi kita akan belajar berdasarkan modul dan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup di WA grup itu, ya, di WA grup kelas. Setiap ada instruksi di modul meminta untuk menjawab pertanyaan di LKPD, langsung nanti kalian beralih ke LKPD-nya, akan mengisi di LKPD-nya. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Nah, di sini di halaman 6 bisa dilihat di modulnya masing-masing yang sudah di-download itu di halaman 6 ada perintah di situ. Coba Herna bantu Ibu dibacakan perintahnya. Setelah Anda memahami tujuan dari pembelajaran ini, selanjutnya bacalah artikel ilmiah di bawah ini dan contohlah video pembelajaran yang disediakan. Di sini ada disajikan artikel. Artikel ini kalian pahami, kalian baca, ya. Kalian pahami dan kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaannya di LKPD 1. Ya, di LKPD 1. LKPD 1 soalnya itu seberapa penting mutu suatu produk pengolahan bahan hasil perkebunan. Dan di situ juga ada video yang akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan itu, ya. Bisa di-scan atau diklik link yang sudah ada di situ. Ya. 9. Kacang mete. Komoditi kacang-kacangan yang bergizi tinggi ini juga merupakan minyak kelapa sawit ini. Pasar ekspor minyak kelapa sawit terbesar pun berasal dari negara Tiongkok, Eropa, India, Afrika, dan Pakistan. Itulah list top 10 komoditas ekspor andalan Indonesia dari... Oke, sudah ya? Sudah dilihat videonya. Nah, kemudian kalian perhatikan sekarang gilirannya kalian membaca artikel yang sudah disediakan, ya. Kalian perhatikan artikelnya, lihat juga grafiknya ini, kemudian kalian coba jawab pertanyaan yang ada pada LKPD 1. Silakan. Nanti setelah kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, kalian diskusikan, kemudian kalian jawab, nanti satu orang masing-masing kelompok akan memaparkan, mempresentasikan, ya, hasil diskusinya. Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk itu. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ayo silakan. Siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Seberapa penting mutu suatu produk pengolahan bahan hasil perkebunan? Sangat penting dikarenakan komoditas perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Seberapa penting mutu produk pengolahan bahan hasil perkebunan? Penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kedua kelompok setuju ya, sangat penting. Jadi komoditas perkebunan itu merupakan salah satu pemberi masukan terbesar kepada negara. Tetapi tadi dari kelompok 1 karena kurang diperhatikan, makanya harganya masih relatif rendah. Solusinya apa? Diolah. Kita mengolah juga harus dengan hasil produk yang tinggi, yang bagus ya, yang bagus. Jadi kita harus berpikir bagaimana sih cara kita mengembangkan produknya itu yang untuk mendapatkan hasil yang bermutu, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Akan mencoba untuk merancang proyek
pembuatan produk dari ketiga jenis komoditas yang ada. Kalau kita lihat dari ketiga jenis komoditasnya itu kan ada tadi karet ya, karet, kelapa sawit, kemudian kelapa. Dari ketiga jenis itu kira-kira yang bisa kita produksi, yang akan kita coba produksi itu yang paling memungkinkan itu apa? Kelapa ya. Kita akan mencoba membuat kalian untuk menyusun, untuk merancang ya, untuk merancang kegiatan praktik kita besok, bukan hari Senin ya, kegiatan praktikum kita hari Senin kalian rancang apa yang akan kita laksanakan besok. Jadi masing-masing kelompok merancang kegiatannya untuk dilakukan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan praktikum pembuatan kecapnya itu. Kalian bisa melihatnya di halaman 14 sebagai acuannya kalian ya. Jadi di sini kalian akan berdiskusi, kalian diskusikan sama kelompok masing-masing, kalian diskusikan apa yang akan kalian mau kerjakan ya, apa saja yang akan kalian siapkan, masing-masing kelompok mau menyiapkan apa untuk keperluan hari Senin itu ya, bagi kelompoknya, bagi tugasnya masing-masing kelompok. Ada yang membawa bahan-bahan ini sesuai dengan prosedur kerja yang ada pada halaman 14 ya. Jadi nanti setelah kalian sudah menyelesaikan semuanya, kalian nanti buat diagram alirnya ya. Kalian buat diagram alir, kalian kerjakan LKPD nomor 3. LKPD nomor 3. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sambil kita menunggu kelompok 2 menyelesaikan, coba kita dengarkan dulu hasil dari diskusi kelompok 1. Hasil dari rancangan diagram alirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Seperti inilah diagram alir yang akan kami buat besok. Ya. Pertama-tama, persiapkan bahan dan alat seperti air kelapa dan bumbu lainnya. Kedua, pemasakan. Ketiga, penyaringan setelah pemasakan pertama. Keempat, pemasakan kedua. Dan kelima, didinginkan. Dan yang terakhir, dikemas. Itu persiapan bahan dan alat. Mempersiapkan air kelapa, persiapan bumbu kecap. Persiapan bumbu dimulai dengan menyiapkan komposisi bumbu kecap. Yang ketiga, pemasakan 1. Air kelapa yang 1 untuk alur kerjanya itu sudah bagus ya, cuman mungkin kurangnya itu di bagian keterangannya apa saja, misalnya kayak bumbu, gunakan kain. Kalau nanti ada yang punya kain putih, jangan lupa dibawa kain putihnya masing-masing kelompok untuk nyaring. Baru nanti kalian masak lagi dia, kita masak selama 4 sampai 5 menit, baru nanti dimasukkan garam sama natrium benzoatnya. Sudah ada berapa persennya, sudah berada berapa gramnya. Setelah itu produknya kalian diamkan dan jadilah produk dari kecap air kelapanya. Setelah itu baru nanti kalian akan menguji hasilnya. Nah, LKPD yang keempat itu langsung kalian isi setelah kalian membuat produknya ya. Sejauh ini paham semua? Paham, oke, alhamdulillah. Nah, kita sepakati untuk kegiatan praktikumnya hari Senin ya. Kita mulai hari Senin. Kegiatan praktikumnya kita mulai dari pagi. Jadi jangan lupa pas kalian datang ke sekolah, kalian bawa semua bahan dan alat yang kita butuhkan ya, sesuai dengan pembagian kelompok kalian masing-masing. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kalian ada beberapa dari kalian untuk menyimpulkan dari kegiatan kita ini, dari kegiatan pertama sampai terakhir kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? kesimpulan dari apa-apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini, diantaranya itu kelapa sawit, kelapa dan karet. Kelapa sawit ini bisa kita gunakan untuk bisa kita olah menjadi minyak goreng. Sudah berjalan dengan baik, kita sudah tahu komoditas perkebunan yang ada di Indonesia itu apa saja. Yang kita sudah pelajari ada 3 tadi ya, ada kelapa sawit dan karet ya. Ternyata kita punya banyak sekali sumber daya. Amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Pulang